punya niat, berarti dia sedang berjalan. Orang yang sedang berjalan untuk menuju tempat tujuannya itu berarti dia adalah orang yang tahu akan tujuan. Mustahil orang tidak tahu tujuan tetapi dia berniat untuk sampai pada tempat tujuan. Kamu bingung ya? Kamu tulis saja terus dibaca bolak-balik nanti di kamar. Dibaca bolak-balik lama-lama insya Allah ketemu. Nanti ada malaikat yang ngajarimu lah. Gitu. Misalnya begini, ada orang jalan dari desa ke ujung batu. Kemudian tiba-tiba dia nemu uang, nemu tas berisi uang. Apakah dia nemu uang itu ada niat? Nggak ada. Kenapa nggak ada niat? Kenapa nggak ada niat? Karena dia tidak tahu kalau dia mau nemu uang, ya kan? Begitu. Kenapa? Karena orang yang tidak tahu mustahil ada niat. Artinya apa? Kalau kamu tidak pernah tahu sholat, tidak pernah tahu belajar, tidak pernah tahu rukunnya sholat, tidak pernah tahu apa, maka mustahil kamu punya niat. Kalau tidak punya niat, maka mustahil ibadahmu sah. Makanya ada ungkapan wala yasifu zuhdu wa taqwa ma'an jahli. Tidak sahlah zuhud dan takwanya orang ma'al jahli sertane bodoh. Ada orang bodoh kok sholatnya bener, itu kebetulan. Itu kebetulan. Kebetulan itu tidak selamanya. Kalau kebetulan itu sekali-kali. Ini saya ajak kamu mikir supaya nggak mikir es terus, ya kan? Tapi kalau nggak mikir itu terus konsentrasimu buyar mikir es terus. Tenang aja. Itu stand pondok itu ada kurma, ada es buah. Keren kan? Dan air yang digunakan untuk membuat es buah dari stand pondok itu air aqua asli, tidak apa-apa. Ini rahasia kita aja, jangan disampaikan ke yang lain, nggak enak, nggak ada. Itu airnya aqua asli, terus kok ada kurmanya, tenang aja. Jadi kamu pasti kebagian. Jadi kita ngotak sebentar. Jadi mustahil orang yang tidak tahu kemudian ada niat, mustahil. Ini sekarang ini kamu belajar, ini si fulan sekolah masak, kamu nggak sekolah masak. Terus tiba-tiba yang kamu yang tidak pernah masak sama sekali tiba-tiba masak dan enak, kan? Enak. Kira-kira itu kebetulan apa enggak? Kebetulan. Coba suruh masak lagi, pasti enggak enak. Karena orang kebetulan tidak terus-menerus, tidak muakkad, ya, tidak tertentu. Tapi kalau orang memang sudah sekolah koki, sekolah kuliner, kemudian sudah lulus masak enak, ya enak terus sampai kapan aja ya enak. Kenapa? Karena dia tahu syarat rukunnya, dia tahu resepnya, dia tahu ukurannya. Giliran kamu suruh masak, kalaupun ya enak kebetulan paling sekali. Ini bedanya. Orang yang tahu ilmu kalau benar-benar terus, kalau tidak ngerti ilmu kadang-kadang benar, itu kebetulan. Dan tidak ada amal yang kebetulan itu gak ada. Masa malaikatnya nyatet tuh, si fulan sholatnya bener kebetulan itu, wah kebetulan. Memang dia bertahun-tahun gak bener terus sholatnya, sekarang kok tiba-tiba bener, itu kebetulan gitu. Jadi niat itu ada pada orang yang memahami, pada orang yang mengerti.
dan niat itu dilakukan bersamaan dengan pekerjaan yang akan kamu lakukan. Jadi nggak bisa saya niat buka puasanya pakai es dawet gitu, ya nggak bisa. Oh niat kok buka puasanya 1 jam lagi, kamu niatnya sekarang, nggak bisa, nggak boleh. Nanti kalau sudah ada es dawetnya, terus maghribnya sudah datang, bismillah, baru niat buka puasa pakai es dawet. Kalau nanti 1 jam lagi, apa namanya? Azam, cita-cita, harapan. Cita-cita saya nanti kalau maghrib datang bukanya pakai es dawet. Itu bukan niat, tapi cita-cita. Nah, ini harus dipahami tuh. Wah, sembarangan itu udah. Niat itu menjadi dasar dari setiap pekerjaan yang ada. Baik pun pekerjaanmu buruk sekalipun, tetapi bisa jadi pekerjaan yang buruk itu bisa menjadi punya nilai yang mulia pada saat orang melakukannya dengan niat yang baik. Contoh di sini aja, di sini contoh dawuh Kanjeng Nabi niku, kamin amalin yatasawwaru bi suratil a'mali dunya wa yasiru bi husnin niyyah min a'malil akhirah. Misalnya contohnya makan lah. Makan itu hukumnya tidak wajib, hukumnya mubah, jais, boleh. Kamu boleh makan, boleh gak makan, ya gak, terserahmu aja. Wajib itu kalau seandainya kamu tidak makan, dan kamu tidak kuat sholat kalau seandainya kamu tidak makan, maka hukum makannya jadi wajib. Kenapa? Karena ngikuti wajibnya sholat. Ini agak mikir sedikit lah. Udah, pokoknya es nggak akan lari kemana lah. Ini sekarang sudah berapa hari kita puasa? 7 ya. Insya Allah berarti 23 hari lagi kita Idul Fitri. Itu ada cerita ya? Ada cerita begini. Itu Nasruddin itu. Jadi kamu belum ada cerita. Ini bener, ini kisahnya bener. Nasruddin itu kan ulama. Jadi dia itu agak kesel-kesel puasa itu. Jadi dia habis pulang dari masjid itu, pulang dari imami taraweh di masjid itu nggak ada kue, nggak ada apa. Jadi Pak Nasruddin itu kesel. Sudah imami taraweh 23 rakaat, pulang sendirian aja, mana nggak ada kue lagi kayak gitu. Udahlah, mau minum saja, ya kan lapar. Jadi dia sampai di sumur, ambil ember, begitu mau ditaruh embernya, ternyata melihat bulan di dalam sumur. Nasruddin melihat bulan di dalam sumur. Nasruddin bilang, waduh, rupanya bulannya memang jatuh ke sumur. Ini kalau tidak cepat-cepat diambil, pasti puasa nggak selesai-selesai. Karena bulannya masuk ke sumur. Jadi dia lari cari tambang, dapat sambung. Jadi ulur. Pulang, kau pegang ini, gawat ini. Kalau kamu nggak naik, bulan puasa nggak selesai. Saya imam tarawih tiap hari nggak ada kue, gitu kan. Jadi dia tuh taruh, cepat pegang ini, tambang ini. Rupanya nyangkut di batu di dalamnya. Jadi tarik, nah, benar tuh. Ditarik saking kuatnya narik, terpelantinglah Nasruddin. Pengentai, jatuh, lihat bulan di sana. Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah naik. Untung ada saya. Kalau sempat saya nggak tahu, maka bulan puasa bisa seumur-umur, kata aja. Itu cerita Nasruddin.
Nah, jadi kita pandang, nggak usah ngikutin Nasruddin. Bisa. Jadi bulan 20. Jadi makan, nah, konsentrasi ke makan. Makan itu mubah, boleh makan, boleh tidak makan. Tapi kalau kamu niat makannya niat ibadah, setelah kamu makan terus bisa, terus kamu belajar ngaji, buka Quran, terus bisa kuat sholat dan lain sebagainya, maka makan yang tidak punya nilai ibadah sebagai amal akhirat akan memiliki nilai ibadah pada saat kemudian niatmu baik. Ya kamu sholat juga sama, sholat kan bagus, amal akhirat. Tapi kalau tujuannya tuh pedeng-pengan, pengen film orang apa, suaranya dienak-enakan padahal gak enak, diberdu-berdukan padahal gak merdu, kacau, yang denger itu puyeng, pening kepalanya itu, lihat suaramu tambah kenceng, tambah pening. Itu. Jadi sekalipun itu amal akhirat, maka punya nilai ibadah pada saat niatmu tujuannya karena Allah, niatnya ini berbohong sekalipun, seperti kamu menjalinkan apa, menghubungkan silaturahim yang terputus